Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Azhara Lailatusapa. Aku dari kelas 12. Jadi, aku akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di Majalengka, yaitu Situ Sangiang. Situ Sangiang memiliki cerita sejarah yang cukup menarik untuk diketahui dan memiliki pemandangan yang indah. Selamat menyaksikan, guys. Halo semuanya, jadi sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke Situ Sangiang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya aku sampai juga di tempatnya. Jalan menuju situnya cukup gelap dan sepanjang perjalanan masih dikelilingi pohon-pohon yang besar, membuat udara terasa sejuk. Dan di sepanjang perjalanan juga, aku melihat banyak sekali monyet. Dari pintu masuk sampai ke situnya pun ada banyak monyetnya. Dan sekarang aku sudah sampai di situnya. Di sini juga banyak orang-orang yang sedang berwisata ke Situ Sangiang dan ada pula yang sedang berziarah ke makam Sunan Parung. Nah, sekarang aku akan menceritakan kisah singkat tentang terbentuknya Situ Sangiang. Situ Sangiang awal mulanya sebuah kerajaan besar di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Kerajaan itu hilang ketika sang raja tewas di tangan menantunya yang bernama Palembang Gunung. Raja Telaga Manggung terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Namun ia meninggal di tangan menantunya yang ingin berkuasa menjadi raja. Kala itu, orang yang dekat dengan raja diiming-imingi jabatan oleh menantunya. Jika raja telah tiada, maka para punggawanya akan diberikan jabatan yang strategis di kerajaan. Akhirnya mereka tergiur dan memberitahu senjata yang dapat melumpuhkan sang raja. Atas peristiwa nahas itu, kerajaan beserta seluruh isinya hilang seketika dan berubah wujud menjadi Situ Sangiang. Raja Telaga Manggung memiliki dua orang anak, yaitu Ratu Simbar Kencana dan Raden Panglurah. Ratu Simbar Kencana menikah dengan Palembang Gunung dan tinggal di kerajaan, sedangkan Raden Panglurah memilih jalan bertapa dalam menapaki kehidupannya. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-15. Setelah Ratu Simbar Kencana menikah dengan Palembang Gunung merasa iri dengan keberhasilan mertuanya. Lalu ia berambisi untuk merebut tahta kerajaan. Meskipun telah diangkat menjadi patih, Palembang Gunung berkhianat dan berusaha mengkudeta, bahkan membunuh sang raja. Setelah Telaga Manggung lenyap, Palembang Gunung naik tahta menjadi raja. Singkat cerita, ulah Palembang Gunung pun tercium. Ratu Simbar Kencana berniat ingin membalas dendam. Seolah tidak terjadi apa-apa, Ratu Simbar Kencana masih bermesra-mesraan dengan Palembang Gunung untuk mencari kelemahannya. Setelah mengetahui kelemahannya, Ratu Simbar Kencana pun langsung membunuh Palembang Gunung. Setelah kejadian itu, kerajaan pun kala itu belum ada pemimpinnya, sehingga Raden Panglurah yang baru pulang bertapa disuruh menggantikannya. Tetapi ketika tiba di Situ Sangiang, beliau merasa kaget karena keadaan keraton sudah musnah dan hanya nampak situ. Ia pun mendapat kabar dari orang yang bertemu di tempat itu jika keraton sudah dipindah tempat ke Walang Suji atau Desa Kago, Kecamatan Talaga. Lalu Raden Panglurah meminta kepada Ratu Simbar Kencana agar melanjutkan pemerintahan, sedangkan dirinya menyusul ayahandanya turun ke Situ Sangiang lalu menghilang.
Kemudian Ratu Simbar Kencana menikah lagi dengan Raden Kusumalaya Ajar Kutamangu. Ia merupakan keturunan Galuh dan mempunyai putra bernama Sunan Parung. Dialah yang akan melanjutkan kerajaan setelah Ratu Simbar Kencana meninggal dunia. Di situs Sangiang juga terdapat berbagai ikan. Ada ikan nila, lele, emas, dan lainnya dengan ukuran yang besar. Konon ikan-ikan itu merupakan penjelmaan dari prajurit Telaga Manggung, sehingga sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan-ikan itu. Kalaupun ada, maka malapetaka akan menimpa orang tersebut, dan ikan-ikan itu harus dikembalikan lagi ke situs Sangiang. Di situs Sangiang terdapat makam keramat yang tidak lain merupakan tokoh penyebar Islam di daerah Majalengka dan sekitarnya yang bernama Sunan Parung. Beliau merupakan cucu dari Sunan Telaga Manggung dari Kerajaan Telaga Manggung dan masih merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Setelah mengelilingi dan menikmati pemandangan yang ada di situs Sangiang, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Dan mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan tentang kisah singkat terbentuknya situs Sangiang dan hal-hal yang ada di dalamnya. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.